matematika, bahasa Indonesia, PPKN, ekonomi, pendidikan IPA, perikanan dan informasi. Nah, alhamdulillah sekarang UPS sudah terakreditasi unggul. Nah, itu memang prestasi tertinggi dari universitas ya. Tingkatannya sama dengan universitas negeri karena unggul ya, karena sekarang sudah tidak lagi A baik atau C, sekarang unggul baik sekali dan baik. Alhamdulillah kemarin UPS sudah terakreditasi unggul. Nanti ini yang beberapa prodi yang sudah unggul, ini fasilitasnya, beberapa fasilitas. Kemudian ini dari Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan, kemudian Fakultas Ekonomi Bisnis. Ini ada ilmu sosial dan politik, ilmu pemerintahan, kemudian informatika, perikanan. Nah, ini jalurnya. Sekarang UPS sudah kemarin kerjasama ke berbagai instansi, ada berbagai jalur prestasi ataupun beasiswa. Jalur reguler, jalur konversi atau pindahan. Nah, biasanya misalkan pernah mengikuti kuliah di universitas mana, nanti diakui di UPS, tinggal melanjutkan saja. Kemudian KIP kuliah. Nah, ini barangkali siswanya Bapak Ibu yang punya KIP dimanfaatkan untuk kuliah di UPS gratis sampai lulus, asalkan punya kartu KIP. Kemudian jalur khusus beasiswa peningkatan prestasi. Barangkali muridnya atau siswanya Bapak Ibu punya prestasi, insya Allah gratis kuliah di UPS. Nah, kemudian beasiswa bidik misi, Pemkat, Brebes sama Tegal. Kemudian beasiswa hafid Al-Quran. Barangkali Bapak Ibu punya saudara anak yang hafid minimal 15 juz gratis di UPS. Beasiswa prestasi nasional dan internasional dan transnasional. Ini pun hafid gratis minimal 15 juz Ibu. Nah, 30 juz gratis. Bonus. Itu nanti kita uji dulu, maksudnya diuji di UPS apakah memang hafal layak 30 juz atau tidak begitu. Nanti daftar berserta memberikan sertifikat bahwa siap, nanti kita ini. Nah, ini kegiatan internasional biasanya KKL ya, KKL dan BPL kita tawarkan ke mahasiswa. Siapa yang ingin keluar biasanya difasilitasi dan dibiayai UPS. Cuma banyak, tapi masalahnya banyak orang tua yang tidak setuju anaknya keluar negeri padahal gratis sama UPS gitu. Kemarin untuk semua jurusan PPL gratis keluar negeri. Tapi kadang banyak banyak orang tua yang nggak setuju gitu, maksudnya takut anaknya keluar negeri hilang gitu. Kemarin padahal di fasilitasi UPS cuma banyak juga orang tua yang tidak setuju anaknya dapat PPN keluar negeri, akhirnya ya di dalam negeri gitu kan. Padahal yaitu pengalaman yang luar biasa. Ini kegiatan UKM. Selain kegiatan konvensi UKM konvensional, juga UKM yang lagi booming digital, Mobile Legends, kita juga ada e-sportnya dan lain sebagainya. Ini kegiatan kampus. Nah, itu ini saya buka terkait dengan di bukan muncul kue. Nah, ini untuk rekognisi pembelajaran lampau yang saya sampaikan tadi. Yang kuliahnya kalau S1 cukup 2 tahun, kalau S2 cukup 1 tahun. Itu namanya rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu? Adalah pengakuan atas capaian
seseorang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk menyetarakan dengan kualifikasi tertentu. Misalkan Bapak Ibu pernah mendidik mengajar beberapa tahun, buktinya mana? Pernah mengikuti pelatihan, buktinya mana? Sertifikat diajukan saja nanti sebagai pengganti MK tersebut gitu. Jadi MK-nya yang seharusnya misalkan 100 SKS menjadi 50 SKS saja karena sudah pernah mengajar, sudah mengikuti pelatihan, workshop macam-macam, itu diakui sebagai mata kuliah. Nah, itu namanya jalurnya RPL. Untuk biaya sama saja dengan yang jalur reguler, cuma lebih cepat. Oke. Nih, pendidikan formal, non formal, informal, pengalaman kerja. Ya, pendidikan formal misalkan Bapak Ibu punya ijazah S1, kemudian S2, non formal pernah mengajar, atau nilai kalau dalam S2 itu nilai yang tinggi itu pernah menjadi pembicara. Nah, itu ya, kalau Bapak Ibu menjadi pembicara, buktinya apa? Sertifikat. Nah, itu bisa digunakan untuk peleburan ini. Ribut fasilitas juga boleh. Oke. Nanti tinggal yang diakui. Alhamdulillah, barakallah. Keuntungannya apa? Biayanya lebih cepat, ya. Waktunya lebih cepat, biayanya lebih murah kalau RPL gitu. Karena biasanya yang ikut masuk jalur reguler itu yang fresh graduate. Kalau ibu baru lulus S1 langsung masuk S2, itu pakainya jalur reguler karena belum pernah ada pengalaman mengajar, belum pernah mengikuti pelatihan, begitu, workshop dan macam-macam. Nah, biasanya yang pakai jalur RPL itu Bapak Ibu yang sudah mengajar, jadi guru, yang tua-tua, sudah berpengalaman gitu. Nah, ini yang jenjang S1. Kalau ini saya pakai dulu, kalau sekarang seluruh prodi S1 sudah memakai RPL. Oke. Kalau yang sebelumnya itu ilmu pemerintahan manajemen. Kalau yang S2 semuanya. Nah, nanti maksudnya berarti pedagogi. Pedagogi itu pendidikan. Jadi semua jurusan bisa masuk asalkan basicnya pendidikan. Misalkan tadi bahasa Inggris bisa masuk karena pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA, pendidikan Pancasila, pendidikan yang lain, pokoknya yang depannya pendidikan bisa masuk pedagogi, begitu. Nah, kemudian syaratnya telah menempuh pendidikan ini, kalau yang S1 telah menempuh pendidikan SMA atau S1, memiliki pendidikan non formal, informal yang relevan dengan program studi, surat keterangan bekerja aktif. Ini yang mau masuk manajemen. Manajemen itu juga ada RPL. Misalkan mau masuk manajemen S1, dia seorang karyawan. Nah, bawa saja bukti saya pernah bekerja sebagai karyawan PT dibawa ke UPS, diakui kuliahnya S1 hanya 2 tahun. Nah, barangkali ada tetangga, saudara yang karyawan ingin kuliah S1 cepat 2 tahun ke UPS saja. Nah, tapi harus ada bukti pernah sertifikat ataupun SK